Anda kalau ingin berdakwah, hindari caci maki. Bahkan kalau Anda tidak mencaci iblis pun tidak disalahkan dalam dakwah. Hindari caci maki. Yang kedua, jangan mudah Anda bereaksi. Biarpun sebetulnya Anda terzalimi dalam hal ini. Karena apa? Jangan-jangan reaksi Anda memang ditunggu untuk dijadikan bahan permainan di media, di medan. Anda tidak harus segera menjawabnya. Anda tahan dulu. Kalau memang Anda benar, Allah membela kok. Kalau Anda salah, kenapa juga Anda bela diri? Kita perlu banyak ini adalah, sama bereaksi ini bahaya sekali di hari ini. Jangan mudah Anda bereaksi. Tolong wahai para pemuda-bunda dan dakwah ya. Kemudian pastikan Anda di saat berucap, Anda berpikir, insya Allah tidak ada yang tersakiti hatinya. Anda harus pikir tidak tersakiti hatinya. Tidak ada yang tersakiti hatinya. Jadi ini bagaimana kita menyampaikan? Ini dipikirkan. Kalau kita pikirkan, kita sembrono. Dan itu tantangan bagi kita. Bagaimana suatu ketika, ini sebuah contoh saja. Suatu ketika, kami ini di sebuah di mall, sebuah mall. Kita punya harapan, mall itu kok Masya Allah, ketoroknya kok pendek-pendek, segala macam begitu. Kita minta, ya Allah barangkali saya bisa masuk. Subhanallah, gayung bersambut. Akhirnya kita ngisi di tempat tersebut. 6 bulan kita tidak bicara tentang aurat. 6 bulan kita tidak bicara tentang aurat. Setelah 6 bulan, saya buat gebrakan baru bahwasanya saya akan buat acara spesial di setelah 6 bulan ini. Acara hadiah cinta buat adik-adikku. Kita buat, waktu kita buat spanduk. Yang ikut Buya waktu itu, ya itu kami kan. Hadiah cinta. Apa sih hadiah cinta? Buat spanduk, nggak ngerti apa yang dibicarakan. Sudah 6 bulan. Kemudian ternyata sebetulnya waktu itu kita ingin membahas bagaimana wajibnya menutup aurat. Itu pun mungkin ada yang tersakiti, bahkan kita sudah hati-hati banget. Hadiah cinta untuk akhirnya apa? Kita bahas bahwasanya tentunya cara membahas sendiri kan. Makanya juru dakwah sama mufti itu beda. Kalau mufti itu halal haram, merah putih, hitam putih. Tapi kalau dai itu mengemas, hitam tetap hitam, putih tetap putih. Tapi bagaimana bisa ditelan sama orang? Akhirnya kami waktu itu hanya berbicara misalnya, hingga sampai saat itu sang manajernya mengatakan apa kami wajibkan. Kami tidak katakan jangan diwajibkan. Kalau diwajibkan mungkin di atas, jangan wajibkan dulu. Anda punya posisi belum terlalu tinggi. Akhirnya kami membahas waktu itu membahas masalah hadiah cinta buat adik-adik semuanya. Kemudian kami sampaikan tentang kehormatan wanita. Baru kita mulai kita hantam yang sudah pakai kerudung. Ada beberapa 2-3 pakai kerudung. Kita tunjuk Anda yang pakai kerudung. Hati-hati. Jibril. Kalau sudah pakai kerudung, hatimu harus baik. Tidak boleh merendahkan yang belum pakai kerudung. Itu kunci sebetulnya. Padahal kita ingin menghantam yang tidak pakai kerudung, sama rok pendek. Anda yang pakai kerudung, hati-hati. Anda harus jaga hati Anda. Jangan merendahkan orang yang belum pakai kerudung. Karena alangkah banyaknya orang yang belum pakai kerudung, ternyata rindu dia untuk pakai kerudung. Ingat. Anda yang sudah pakai kerudung. Dan bersyukurlah kepada Allah. Cara mensyukuri adalah Anda tidak boleh merendahkan orang yang belum pakai kerudung. Karena bisa jadi, ya, suatu ketika yang pakai kerudung menjadi orang yang sangat menutup auratnya dan dimuliakan oleh Allah. Ya, kita memulai dari sini. Maksudnya apa? Kita ingin memberi obat, diolesi dulu yang tidak pakai kerudung sebelum kita hantam begitu supaya tidak terasa sakit. Ini kan satu cara trik juga. Artinya, jangan kerudung haram, nerakal mal'un, la'natullah alaihi. Guayanya begitu. Ini model apa itu ustadznya? Nyakiti hati orang. Baru setelah itu, kita bahas Anda yang tidak pakai kerudung, yang belum menutup aurat. Harapan kami adalah Anda tetap mendapatkan kebahagiaan. Allah Maha Pengampun, bergegaslah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum menikah, semoga kelak mendapatkan suami yang sangat sayang, mencukupi, dan kemudian sangat rindu untuk menutup aurat. Ini sebuah contoh saja. Artinya apa? Segala sesuatu harus kita pikirkan, bahkan jangan ada yang sakit. Jangan sampai ada yang sakit. Ini sebuah contoh para perindu. Kami rindu kok untuk duduk-duduk dengan para juru dakwah itu gimana kita menyeragamkan dakwah. Termasuk hindari juga untuk ini karena juru dakwah itu, ulama itu harus memberi satu reaksi. Cuman reaksi atau yang indah nggak mungkin. Karena apa yang kita sampaikan biasanya juga buah dari permasalahan di masyarakat. Bukan dari kitab saja. Jadi kita misalnya kalau dakwah di sebuah tempat, apa yang terjadi di masyarakat tersebut, kita harus baca.
Lalu kita membuat satu refleksi terhadap kejadian tersebut, dan ini harus kita kemas yang indah, bukan menyakiti. Loh, kita bahas Nyi Roro Kidul, itu harus minta maaf loh ya. Sering tanya Nyi Roro Kidul, jangan langsung, wah ini ada bus atau enggak. Bagi kaum muslimin, saya hanya ngomong gitu. Adapun bagi yang meyakini Nyi Roro Kidul selain dari saudara kaum muslimin, itu urusan Anda dan kami mohon maaf. Ditutup dengan begitu harus, kalau enggak, yang punya keyakinan akan marah dengan kita. Tapi yang orang muslim yang masih punya keyakinan aneh, perlahan akan tobat. Jadi maksudnya kita harus punya cara yang bagus, wahai ikhwan. Dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan, ingat, jangan ikuti setan viral, trending segala macam. Ini adalah musibah besar dalam perjalanan dakwah berjuang ya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.